Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Dewegana Tendipada. Saya lahir di Makassar 24 Februari 2003. Sekarang saya merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Sopeng. Sejak bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan social distancing atau pembatasan sosial, di mana hal ini bertujuan untuk menekan angka virus yang telah tersebar, sehingga sekolah maupun perguruan tinggi harus menerapkan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Awal mulanya, virus itu muncul dan menggemparkan dunia. Virus tersebut bernama virus corona atau biasa disebut COVID-19. Virus ini pertama kali diidentifikasi muncul di Wuhan, Cina, dan penyebarannya yang sangat cepat membuat berbagai negara terkena wabah dari virus tersebut, termasuk Indonesia. Menurut media massa yang saya dengar, Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 yaitu berawal dari pertemuan ibu dan anak dengan warga negara Jepang. Saya mendengar tentang kabar itu pun tidak terlalu memikirkannya, karena menurut saya, Jakarta sangat jauh dari daerah saya berasal. Lalu saya membuka media sosial, ternyata banyak dari teman-teman saya yang membahas tentang berita tersebut. Keesokan harinya saya pun berangkat ke sekolah, dan saat tiba di sana saya melihat teman-teman saya, yaitu Amanda dan Ulfi sedang bercanda gurau. Di saat yang sama, mereka pun memanggil saya. "Hei Andi Wegana, saya melihat kamu sangat santai dengan berita baru yang sedang terjadi. Apa kamu tidak merasa takut?" tanya Amanda. Andi Wegana pun berkata, "Saya belum terlalu memikirkan akan berita tersebut. Menurut saya, jika virus itu belum sampai di sini, kita akan aman, walaupun hal tersebut tidak mungkin untuk tidak terjadi." Tapi kata teman saya, sekarang di Jakarta semua sekolah maupun perguruan tinggi sedang diliburkan selama 2 hari, kata Ulfi. "Wah, enak ya bisa libur, tapi mereka diliburkan agar penyebaran virus corona tidak semakin banyak," kata Amanda. Kemudian tidak lama setelah Jakarta yang dikabarkan sekolah diliburkan, kini pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana seluruh sekolah baik perguruan tinggi maupun para pekerja serta masyarakat di seluruh Indonesia diharapkan agar mengerjakan pekerjaan dan aktivitas mereka dari rumah, kecuali ada kepentingan mendesak, dan tidak diperbolehkan untuk berkerumun di satu tempat. Hal ini dilakukan mengingat penyebaran virus corona yang semakin bertambah. Saya mendengar akan peraturan tersebut, merasa senang karena saya tidak perlu lagi untuk ke sekolah dan bisa sedikit beristirahat. Tetapi saya juga sedih karena tidak bisa berkumpul lagi bersama teman-teman saya. Namun tidak sedikit dari teman-teman saya yang mengajak saya keluar dari rumah untuk sekedar jalan-jalan. Terkadang saya terheran dengan masyarakat di daerah saya. Walaupun mereka tahu tentang peraturan itu, tetapi tetap saja banyak dari mereka yang menghiraukannya dan tetap pada akhirnya ada yang teridentifikasi positif corona di daerah saya. Bahkan juru bicara membenarkan akan hal tersebut, sehingga menghebohkan seluruh masyarakat di daerah saya akan berita itu, dan membuat mereka menjadi takut serta panik karena virus tersebut telah sampai di daerahnya. Saya pun juga tidak terlalu jauh berbeda dari mereka yang panik setelah mendengar berita itu. Hal yang selama ini saya takutkan namun saya buang jauh-jauh akan pemikiran itu, akhirnya terjadi juga. Lalu banyak dari mereka yang baru berbondong-bondong untuk membeli masker dan hand sanitizer serta alat protokol kesehatan lainnya agar tidak tertular virus tersebut. Tak lama setelah itu, kasus positif virus corona semakin hari semakin bertambah di Indonesia, begitupun juga di daerah saya yang banyak dirujuk keluar daerah untuk menjalani isolasi di rumah sakit rujukan yang telah disediakan. Saya dan keluarga saya memutuskan untuk pergi keluar daerah, tepatnya ke Makassar. Dikarenakan sedang masa PSBB, maka untuk keluar dari daerah harus memerlukan izin khusus. Untung saja ada tetangga saya yang membantu mengumpulkan berkas yang diperlukan untuk berpergian. Saat saya ingin berangkat, saya dan keluarga saya menjalankan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker serta tetap menjaga jarak.
Setelah saya tiba di Makassar, 3 hari kemudian saya mendapat kabar bahwa tetangga yang membantu saya dan keluarga saya untuk berpergian harus menjalani isolasi mandiri dan tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah karena anaknya yang baru pulang dari luar kota positif corona. Tentu saja saya terkejut mendengar hal itu dan juga merasa kasihan kepadanya. Ibu saya pun ikut mensupport mereka tidak stres dan tetap selalu menjaga kesehatan. Meskipun saya saat ini di Makassar, saya tetap melakukan pembelajaran dari rumah walaupun agak sedikit sulit dan kurang efektif karena tidak dijelaskan secara langsung. Bahkan secara langsung pun terkadang saya tidak mengerti, apalagi yang secara online seperti ini. Selain itu, karena hampir setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu melakukan pembelajaran online, terkadang membuat mata dan kepala saya menjadi sakit akibat keseringan melihat gadget. Dan karena pembelajaran dari rumah ini, banyak dari teman-teman saya yang mengeluh karena kuota mereka yang cepat habis. Begitupun dengan saya sendiri yang bahkan tidak sampai sebulan harus membeli kembali kuota. Beberapa bulan kemudian keluar surat edaran bahwa pembelajaran jarak jauh kembali diperpanjang, mengingat kondisi yang masih belum memungkinkan untuk bersekolah. Orang tua saya yang mendengar itu merasa lega karena mereka memang tidak ingin anak mereka pergi ke sekolah dulu sampai kondisi benar-benar pulih. Tetapi lain halnya dengan saya sendiri yang ingin segera ke sekolah. Setidaknya dengan ke sekolah saya bisa bertemu dengan teman-teman saya kembali. Karena selama PSBB, saya tidak bisa melakukan kegiatan lainnya selain berada di rumah dan hanya makan, bersih-bersih, lalu membuka media sosial saya. Terkadang saya ingin segera pulang ke daerah saya kembali karena adanya panggilan dadakan untuk ke sekolah oleh beberapa guru yang ingin tatap muka dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Mengingat saya masih berada di luar daerah atau di Makassar, maka saya merasa rugi karena teman-teman saya yang lain sudah ada yang mereka paham, sedangkan saya sendiri yang masih belum terlalu mengerti. Mengetahui adanya panggilan dadakan ke sekolah, tentu saja keluarga saya merasa keberatan akan hal itu, sehingga terjadi perdebatan sengit antara saya dan keluarga saya. Seiring berjalannya waktu, perekonomian di Indonesia semakin menurun, sehingga pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah mereka berada di tingkat sedang. New normal adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan serta selalu menjaga jarak. Dengan adanya new normal, saya pun bisa beraktivitas walaupun tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Menurut saya ini bagus, setidaknya saya tidak lagi terasa terkurung di dalam rumah dan saya masih bisa keluar sesekali untuk sekedar jalan-jalan sebelum saya pulang kembali ke daerah saya. Tidak hanya itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan kuota gratis untuk para pelajar dan guru di seluruh Indonesia. Mendengar kabar itu, tentu teman-teman saya dan saya sendiri sangat senang, karena dengan pemberian kuota gratis ini, uang saya bisa dipakai untuk keperluan lainnya yang lebih penting. Memang benar, Indonesia berada dalam kondisi darurat virus corona yang menyebabkan seluruh aktivitas terhenti. Saya yang tidak terlalu menyukai pembelajaran dari rumah ini juga sudah mulai terbiasa, dan saya berdoa agar pandemi ini segera berakhir dengan cepat agar kembali seperti semula.